Tinggal ada riwayat teman-teman sekalian yang saya lihat banyak sekali dinukil. Bahkan tidak sedikit tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia tentang beliau dinukil kisah ini. Tapi sayangnya teman-teman kita ini tidak mengetahui kalau riwayat ini adalah riwayat yang tidak benar. Saya sebutkan dulu riwayatnya. Tentang jaminan surga Ukasha radhiyallahu anhu karena mencium badan Nabi alaihi salatu wassalam. Riwayatnya panjang. Disebutkan bahwasanya setelah Nabi SAW pulang dari haji wada, maka beliau diberikan pilihan oleh Tuhannya untuk hidup di dunia, memimpin dunia ini menjadi raja dan tetap mati masuk surga, atau beliau meninggal dunia. Maka beliau selalu mengatakan barir rafiqul a'la, saya memilih untuk tempat yang tinggi di sana, saya mau ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Nabi SAW sakit. Waktu beliau sakit, maka beliau mengumpulkan para sahabat, saya ringkaskan riwayatnya, lalu berkata, kalian sudah melihat apa yang kalian lihat, maksudnya dari penyakit saya, faktor umur, gitu kan, sempurnanya agama. Apalagi setelah beliau membacakan firman Allah, surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jibril alaihissalam mengatakan, hai Muhammad, ini menandakan agamamu sudah sempurna. Maka semua sahabat senang kecuali Abu Bakar. Abu Bakar pun pada saat itu berkata, sambil menangis dia ditanya oleh para sahabat, kenapa anda menangis? Kata Abu Bakar, kalau ini betul sudah turun firman Allah dan sebagaimana sudah kita ketahui, berarti sebentar lagi Hasan dan Husain akan menjadi anak yatim dan istri-istri Nabi akan menjadi janda. Dia akan meninggal. Maka sahabat pun pada saat itu sempat menangis mendengarkan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW pun naik di atas mimbar sambil berkata, wahai muslimin, sebagaimana kalian sudah tahu kejadian faktor sakit, umur, sempurnanya agama ini, maka mungkin saya tidak akan lama lagi bersama kalian. Maka saya meminta siapapun yang merasa punya masalah dengan saya atau pernah saya zalimi, maka silahkan tuntut sekarang. Gitu kan? Ada beberapa riwayat yang sahih menjelaskan ada sahabat-sahabat yang sempat menuntut pada saat itu 1 dirham dan seterusnya. Tapi ini semua sudah selesai. Itu riwayat-riwayat yang sahih. Tapi ini kita bahas khusus masalah Ukasha. Dan ini riwayat nanti kita sebutkan siapa saja ulama hadis yang mendhaifkannya. Bahkan dianggap ini hadis yang maudhu sebenarnya. Bahwasanya Ukasha bin Muhsin berdiri. Lalu berkata, ya Rasulullah, saya dulu waktu pulang peperangan bersama anda, sempat anda ingin memicu unta anda, tapi ternyata pecutan itu tersentuh ke saya pada saat saya ingin merapat dengan anda. Sehingga akhirnya tersentuhlah saya dan anda menyakiti saya ya Rasulullah. Maka saya menuntut. Waktu itu semua mesti jadi hening. Rasulullah SAW sudah berumur, kemudian juga ya sudah sakit. Lalu kemudian siapa yang mau menuntut Nabi SAW? Maka Ukasha berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ceritanya begini. Dan saya menuntut ya Rasulullah. Dalam riwayat ini dikatakan Abu Bakar berdiri lalu mengatakan, wahai Ukasha, inilah aku di hadapanmu, posisiku sebagai mertua dan seterusnya, sahabat Rasulullah, hukumlah aku, jangan hukum Rasulullah SAW. Maka Ukasha tetap berdiri. Nabi SAW mengatakan, minggirlah wahai Abu Bakar. Lalu kemudian dalam riwayat ini juga dikatakan Umar berdiri dan mengatakan, hai Ukasha, ini punggungku, pukullah sesukamu. Aku juga mertua Nabi, anggaplah ini gantinya. Ukasha tetap berdiri, tidak mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, minggirlah hai Umar. Ali bin Abi Thalib berdiri dan mengatakan, kalau memang kedua mertua Nabi tidak bisa, maka aku adalah anak mantunya dan sepupunya, dan aku kerabatnya, maka pukullah aku. Maka Ukasha tetap tidak mau menerima itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, minggirlah Ali. Kemudian berdirilah Hasan dan Husain dan berkata, wahai paman Ukasha, kalau kami adalah cucu Nabi SAW dan kami bagian dari tubuhnya, kalau engkau memukul kami berarti sudah memukulnya, maka kami mohon pukullah kami sesukamu. Maka Ukasha tetap berdiri, tidak mau. Kemudian Nabi SAW menyuruh Hasan dan Husain pindah. Akhirnya tersinggallah Ukasha dengan Nabi SAW. Lalu ada dua riwayat ini dua-duanya lemah dan maudhu sebenarnya ya. Kita datangkan supaya kita jelaskan. Nanti akan saya paparkan perkataan ulama tentang riwayat ini. Maka berkatalah Ukasha, riwayat yang satu, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membalas anda sementara anda di atas mimbar? Maka anda harus turun. Maka Nabi SAW pun turun. Riwayat yang kedua, Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mencambuk saya, maka saya dalam kondisi tidak menggunakan baju. Ini digarisbawahi oleh para ulama tentang perkataan tidak menggunakan baju. Bagaimana Ukasha dalam peperangan tidak pakai baju, gitu kan? Tapi jelas dikatakan begitu, maka saya mohon kepada anda untuk membuka baju. Maka Nabi SAW pun membuka bajunya, kemudian Ukasha pada saat itu melempar cambuknya lalu memeluk Nabi SAW sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang akan mengganggu dan siapa yang akan mencambuk anda? Kekasih Allah, tapi saya hanya sekedar mau menyentuhkan tubuh saya dengan tubuh anda. Seperti itulah. Lalu kemudian dia menciumnya, lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Tapi riwayat ini teman-teman sekalian, saya temukan, disebutkan oleh para ulama-ulama hadis, diantaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan hadza hadits maudhu. Hadis ini adalah hadis yang palsu.
Al-Muttaham Abdul Mun'im bin Idris. Yang tertuduh dan jelas di kalangan para ulama hadis yang membuat hadis ini palsu ini adalah Abdul Mun'im bin Idris. Dan beliau sebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at atau hadis-hadis palsu di jilid 1 halaman 301. Kemudian Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma' Az-Zawaid di jilid 8 halaman 323. Dan ini beliau pun mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu. Juga diriwayatkan At-Tabarani, kata Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan di dalamnya ada Abdul Mun'im bin Idris wa huwa kadzdzabun wadda'. Orang ini adalah pendusta dan orang yang suka mengarang-arang hadis. As-Suyuti berkata dalam Maudhu', mengatakan hadis ini maudhu' di buku beliau, dan beliau mengatakan afathu Abdul Mun'im, dikarang-karang oleh Abdul Mun'im. Al-Lalai juga berkata dalam kitab Al-Mawdu'at di jilid 1 halaman 257 kalau hadis ini adalah hadis palsu. Berikutlah seterusnya banyak di antara kalangan ulama yang menanggapi riwayat ini, dan walaupun secara kisah histori menarik, apalagi menyentuh ya. Saya pertama membaca riwayat itu saya sempat meneteskan air mata, luar biasa bagaimana Uqasyah melakukan ini. Histeri lah masjid dan menangis pada saat itu. Tapi ternyata ulama-ulama menanggapi hadis ini dan ini sama sekali tidak mengurangi kadar Uqasyah radhiyallahu anhu, hanya saja kita harus berhenti menyampaikan kalau para ulama sudah mengatakan hadis ini tidak benar. Walaupun menyentuh ya, kita harus menyampaikan riwayat-riwayat yang sahih supaya sampai kepada umat riwayat yang sahih. Karena tanpa kejadian riwayat ini pun tetap Uqasyah mulia di mata kita. Radhiyallahu anhu.